Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsya dengan NIM 191430-100, mahasiswi asuransi syariah semester 5 kelas C. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kuis. Yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia. Yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung terhadap presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama PNS, TNI atau Polri, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya, dan badan usaha lainnya, termasuk juga rakyat biasa. Nah, di Indonesia ini terdapat 5 perusahaan persero yang sudah berstatus BUMN. Yang pertama ada PT Askes atau Asuransi Kesehatan. Yang kedua ada PT Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga ada Asabri atau Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang keempat ada PT Taspen atau tabungan asuransi pegawai negeri. Yang kelima itu ada Jasara Harja atau untuk menunjang kecelakaan lalu lintas. Nah, yang selanjutnya adalah jelaskan pengertian dari asuransi jiwa syariah serta paparkan aset, liabilitas, dan ekuiditas dan dana tabaru beserta kinerja dana perusahaannya. Nah, asuransi jiwa adalah asuransi yang berdasarkan prinsip tolong-menolong dan saling melindungi sesama para peserta. Nah, bagaimana sih cara mereka tuh saling menolong? Dengan cara berkontribusi ke dana tabaru. Nah, dana tabaru ini adalah kumpulan dana kebaikan dari kontribusi para peserta asuransi jiwa yang setuju untuk saling bantu bila terjadi resiko di antara mereka. Kinerja dana perusahaan diperoleh dari komponen utama penerima operasional perusahaan, yaitu ujroh atau fee yang bersumber dari kontribusi yang dialokasikan untuk perusahaan bagi hasil pengelolaan investasi, alokasi perusahaan underwriting, dana tabaru, dan hasil pengelolaan investasi perusahaan pada tahun 2019. Penerimaan ujroh perusahaan yang bersumber dari bagian kontribusi mencapai 4,13,7 miliar bagi hasil pengelolaan investasi sebesar 36,3 miliar. Alokasi surplus underwriting dan dana baru sebesar 39,5 miliar dan hasil pengelolaan investasi perusahaan yang mencapai 68,0 miliar dengan total penerimaan pencapaian 4.060.997 miliar. Berdasarkan data tersebut, nilai ujroh yang bersumber dari alokasi premi memberikan kontribusi terbesar yang mencapai 85,4%. Sementara itu, dari sisi beban usaha, dana perusahaan yang terdiri dari beban pemasaran, beban ekuitas, biaya administrasi dan umum, kenaikan atau keturunannya, penyisihan ujroh dan beban lainnya pada tahun 2019 mencapai 2,979 miliar. Biaya akuisisi memberikan kontribusi terbesar dari beban yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mencapai 1.064 miliar atau sebesar 55%. Dan beban umum dan administrasi yang mencapai 890 miliar atau sebesar 29%. Pada tahun 2019, laba atau rugi sebelum pajak adalah sebesar 1,94 miliar. Laba pada tahun 2019 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 246 miliar atau 11,8% dan dibandingkan dengan laba tahun 2019. Cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.